Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Raungan naga yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di langit malam. Gelombang suara yang terlihat dengan mata telanjang menyebar di langit malam disertai dengan tekanan yang kuat. Cukup banyak ahli yang merasa kulit mereka mati rasa dimanapun gelombang suara itu lewat. Segera, mata mereka menjadi jauh lebih serius. Mereka telah merasakan riak energi yang cukup liar dan keras dari dalam gelombang sonik itu. Jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya langsung terfokus ke suatu tempat. Orang bisa melihat bahwa naga hitam besar yang awalnya naik, itu sebenarnya mulai berjuang dengan gila-gilaan pada saat ini. Saat berjuang, semacam cahaya hijau tua mulai memancar dari bawah sisik hitamnya. Setelah itu cahaya hijau aneh itu menyebar ke seluruh tubuh naga hitam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Cahaya hijau menyebar dan sisik naga yang awalnya berwarna hitam dari naga hitam sebenarnya samar-samar berubah menjadi warna hijau pucat. Sementara seluruh tubuh naga mulai membengkak. Cahaya hijau berlama-lama di atas cakar naganya yang besar. Itu karena bisa dengan mudah menghancurkan seluruh gunung hanya dengan membanting cakarnya. Aura naga langit adalah energi unik yang hanya dimiliki oleh anggota suku naga dengan peringkat yang relatif tinggi. Meskipun naga hitam juga dianggap sebagai bagian dari suku naga, itu jelas jauh dari level ini ketika masih hidup. Sekarang Lindong telah menuangkan aura naga langit ke dalamnya. Ini tidak diragukan lagi memberikan bantuan ilahi kepada jiwa naga itu. Naga hitam saat ini berubah menjadi warna hijau yang tenang karena campuran cahaya hijau. Tubuh besarnya yang sedingin es perlahan berkelok-kelok. Seolah-olah itu memiliki tubuh logam yang memancarkan perasaan tua dan kuat. Jiwa naga di dalam harta karun jiwa surgawi ya. Xiao San menatap jiwa naga yang terbentuk dari langit dari dalam tubuh besar Zuyan. Ekspresi serius melintas di matanya. Kekuatan Lindong mungkin hanya sebesar tahap 3 Yuan Nirvana. Tetapi kemampuan bertarungnya bahkan membuatnya mengalami beberapa jantung berdebar-debar. Tidak heran dia bisa mengalahkan kelompok Feng Chang. Meskipun itu adalah jiwa naga, itu hanyalah jiwa dari anggota biasa dari suku naga. Zuyan binatang buas milikku ini mengandung beberapa aura Zuyan yang asli. Di era kuno, binatang buas Zuyan akan membunuh anggota suku naga tanpa ragu-ragu. Bocah, serahkan segel nirvanamu, ucap Xiao San tertawa dingin. Tubuh Zuyan yang sangat besar di luar mengulurkan tangannya yang besar secara eksplosif. Tangan itu muncul seolah-olah sedang mengejar binatang dan bulan saat meraih ke arah jiwa naga itu. Dimanapun tangan besar itu lewat, bahkan udara itu sendiri mulai mengeluarkan ledakan saat meledak. Meskipun reputasi binatang buas Zuyan cukup kuat, yang kau miliki hanyalah bentuknya. Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk merebut segel nirvanaku. Rasa dingin melonjak di mata Lindong. Dia melihat jiwa naga yang keganasannya tiba-tiba melonjak saat ini. Matanya tiba-tiba berubah tajam. Dia melambaikan tangannya ke bawah sebelum ekor naga besar itu menembus udara dengan ayunan. Sementara itu cakar naga hijaunya yang besar dan tenang membawa energi yang sangat besar dan tampaknya mampu membelah dunia. Saat ia dengan ganas bentrok dengan binatang buas Zuyan yang menyerbu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Di langit malam, dua binatang besar bertabrakan dengan keras sebelum riak energi kekerasan yang tak tertandingi menyapu ke bawah. Saat ini suara keras yang bisa dijelaskan terdengar. Itu mengguncang gendang telinga cukup banyak orang sampai telinga mereka sakit. Pada saat ini naga hijau yang tenang mengakar sendiri sementara binatang buas Zuyan meraung.
Ketika binatang besar ini bertabrakan dengan kecepatan yang sangat gila di bawah langit malam, cakar mereka dengan marah menghancurkan saat gelombang demi gelombang riak energi yang mengejutkan mulai dengan gila-gilaan menyapu di langit. Beberapa puncak gunung di sekitarnya juga mulai runtuh di bawah raungan riak itu. Banyak ahli di langit malam melihat dua makhluk besar yang saling bertabrakan secara merajalela. Wajah mereka sangat serius. Mereka dapat merasakan bahwa setiap serangan oleh jiwa naga dan binatang buah Zuyan dapat memaksa ahli tahap 4 Yuan Nirvana ke dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Saat pukulan ini mulai menyapu, kemungkinan hampir tidak ada orang di sini yang bisa memblokir semuanya. Lindong benar-benar memenuhi reputasinya. Dia sebenarnya bisa bertarung dengan Xiao Shan dengan cara seperti itu. Ucap orang-orang tanpa sadar mengeluarkan gumamamnya. Beruntung mereka tidak langsung kehilangan akal karena keserakahan sebelumnya. Jika mereka adalah orang-orang yang saat ini bertarung dengan Lindong, kemungkinan hanya satu pukulan dari jiwa naga akan melukai mayoritas 3 ahli tahap Yuan Nirvana secara serius. Pada saat ini tabrakan lain yang tak tertandingi terjadi di langit. Jiwa naga dan jiwa Zuyan terguncang sampai mereka didorong mundur sejauh lebih dari 1000 kaki. Momentumnya sangat mengejutkan. Orang ini, Xiao Shan yang tubuh aslinya tersembunyi di dalam tubuh Zuyan, merasakan kekuatan yang tak tertandingi dan kejam. Dia tampak sadar menggertakkan giginya. Dalam pertempuran dengan Lindong ini, Xiao Shan tidak menahan diri sama sekali. Memanggil roh iblis Zuyan adalah salah satu gerakan membunuh yang kuat. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan langkah ini gagal melakukan apapun pada Lindong. Kekuatanku lebih dari 1 tingkat lebih tinggi darimu. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Teknik segel Xiao Shan berubah saat kilatan dingin melintas di matanya. Kekuatan Yuan yang semakin kuat dengan cepat tersapu keluar dari tubuhnya. Segera tubuh Zuyan mulai membengkak. Ketika dia melihat Xiao Shan tanpa henti mengganggunya, Lindong jelas merasa sedikit kesal. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Pada saat yang sama naga hitam itu tiba-tiba mendesing. Setelah itu menjadi seperti gunung kecil. Warnanya yang hitam pekat memancarkan perasaan yang sangat kuat. Segel naga surgawi. Ekspresi Lindong sungguh-sungguh. Segel tangannya langsung berubah dan jiwa naga hijau yang tenang tiba-tiba meraung ke arah langit. Itu berubah menjadi cahaya hijau megah yang benar-benar melonjak ke segel logam hitam besar itu. Mengikuti pencurahan energi yang begitu besar, cahaya hijau yang tenang mulai berkelap-kelip di atas segel logam itu. Akhirnya itu samar-samar berubah menjadi sosok naga besar yang berjongkok. Segel logam hitam itu bergetar hebat. Akhirnya tiba-tiba datang membanting ke bawah dengan marah. Itu seperti gunung yang terkandung di langit saat menabrak tubuh besar Zuyan dengan keras. Pada saat ini suara keras yang menakjubkan bergema di tempat itu. Saat kekuatan membutuhkan itu, yang meresap dari segel nirvana hitam benar-benar memaksa jiwa iblis Zuyan itu mundur beberapa ribu kaki. Banyak garis retakan tebal seukuran lengan mulai muncul di tubuh besar yang terakhir. Serangan fatal Lindong telah secara langsung menghancurkan tubuh jiwa iblis Zuyan. Kekuatan yang dilepaskan ketika harta karun jiwa surgawi berkolaborasi dengan aura naga surgawi sepertinya menakutkan saat ini. Garis retakan pada jiwa iblis mulai menyebar dengan cepat di depan banyak mata yang terkejut. Akhirnya itu mengeluarkan ledakan dan benar-benar berantakan. Gelombang menyapu dan hutan di bawahnya dengan paksa berubah menjadi tanah datar. Ledakan jiwa iblis juga menghasilkan sosok yang menembak mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Jari-jari kakinya terus menekan udara dan udara di belakangnya terus meledak karena kekuatan menakutkan yang merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sosok itu terbang sejauh 1000 kaki sebelum akhirnya menstabilkan dirinya dengan cara yang menyedihkan di depan banyak tatapan. Segera sosok itu mengangkat kepalanya memperhatikan wajah jelek dia adalah Xiao Shan. Ketua, para ahli dari Kekaisaran Net Besar
memiliki perubahan drastis dan ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat adegan ini. Mata Xiao Shan menjadi ganas dan kejam saat dia berteriak dengan suara keras. Setelah pertempuran ini, dia sudah mengerti seberapa kuat Lindong. Sebuah cahaya sengit juga melintas di mata para ahli dari kerajaan Net besar setelah mendengar tangisan Xiao Shan. Mereka segera bergegas keluar dan menyerang kelompok Xiao Dao di puncak gunung. Kalian semua tidak boleh bergerak. Pada saat ini mata Xiao Dao berubah sedikit dingin saat dia melihat para ahli dari kekaisaran Net besar. Dia menjerit dingin sebelum menjentikan 10 jarinya. Cahaya ungu hitam langsung berubah menjadi 10 rantai ungu hitam yang meletus. Tampaknya itu adalah lapisan naga menjebak semua ahli dari kerajaan jaring besar. Para ahli dari kekaisaran Net besar itu menyerang satu demi satu ketika mereka diblokir oleh Xiao Dao. Serangan seni bela diri yang kuat menghantam lapisan Dragonet. Namun hal yang membuat mereka sedikit terkejut adalah bahkan jika mereka bergabung, mereka masih tidak dapat menembus lapisan pertahanan itu. Begitu banyak dari kalian, namun kalian semua sebenarnya tidak dapat mematahkan pertahanannya. Apa yang kalian semua lakukan? Xiao Shan juga merasa ada yang tidak beres saat dia berteriak dengan marah. Dia tampaknya telah meremehkan kekuatan kelompok dari Lindong. Brengsek, jika aku tahu sebelumnya, aku akan memanggil kekaisaran segel darah. Xiao Shan mengetupkan giginya. Kekaisaran segel darah yang dia bicarakan secara alami adalah kerajaan lain yang telah memproses salah satu dari 4 warisan sekte iblis besar. Sepertinya akan sulit untuk berhasil hari ini. Sepertinya aku harus mengalahkan retretku terlebih dahulu. Mata Xiao Shan berkilap dan dia sebenarnya punya niat untuk mundur. Namun pemikiran ini baru saja terbentuk di dalam hatinya ketika angin mengejutkan muncul di atas kepalanya. Segera dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah tanpa emosi dari Lindong. Aku telah memberimu kesempatan, namun kau harus menemukan keberuntunganmu. Kalau tidak, kau seharusnya tidak menyalahkanku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini niat membunuh melonjak di mata Lindong. Jelas dia marah dengan tindakan Xiao Shan. Dia mengulurkan tangannya dan cahaya hijau melonjak tak terkendali. Orang bisa melihat lapisan demi lapisan sisik hijau dengan cepat muncul di tangannya. Setelah itu tangannya membengkak dan seluruh tangannya benar-benar berubah menjadi cakar naga berwarna hijau. Di masa lalu, Lindong hanya bisa berubah menjadi jari naganya. Namun setelah mengalami pertempuran besar dari terakhir kali, penguasaan Lindong jelas lebih stabil. Telapak naga hijau menghancurkan jiwa. Telapak naga bersiul saat bergegas turun. Lampu hijau itu terkoyak menjadi ketiadaan. Segera Xiaoyan hanya bisa melihat sekilas dengan ekspresi terkejut. Setelah itu dia membawa aura yang sangat panas saat cakar naga besar itu dengan kejam mendarat di tubuhnya. Kekuatan yang menakutkan dikeluarkan dari Xiao Shan segera memuntahkan seteguk darah segar. Lindong meraih tangan Xiao Shan tepat saat Xiaoyan mulai jatuh. Di tengah matanya yang merah, Lindong benar-benar menyerap segel nirvana surgawi hanya mengkilap di tangan yang terakhir. Segel nirvana surgawi yang begitu kuat. Sepertinya kau telah menyerap segel cukup banyak orang. Bagaimanapun, aku akhirnya mendapatkan informasi darinya. Lindong melihat telapak tangannya sendiri yang secara bertahap memiliki jejak tambahan warna ungu emas setelah menyerap segel nirvana dari Xiao Shan. Senyum aneh tanpa sadar muncul di wajah Lindong. Tubuh Xiao Shan jatuh dengan menyedihkan dari langit malam. Auranya lelah tetapi wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat marah. Segel nirvananya baru mencapai tingkat ini yang mendekati peringkat emas nirvana. Setelah dia mengeluarkan banyak usaha dan berbagai taktik untuk menyerap 10 segel nirvana dari tahap Yuan nirvana, namun Lindong saat ini telah merampas semuanya. Ini menyebabkan semua usahanya benar-benar lenyap. Cukup banyak ahli di langit malam sekitarnya saling memandang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Shan benar-benar akan dikalahkan oleh Lindong. Faktanya,
Bahkan segel nirvana yang pertama direnggut oleh yang terakhir. Lindong, kita berdua sekarang adalah musuh bebuyutan. Saat ini tubuh Xiaoshan dengan keras menghantam tanah. Momentum besar itu menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Namun dia mengabaikan luka-lukanya saat dia mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Kau menuai apa yang kau tabur? Lindong tertawa dengan sikap dingin. Jika dia dikalahkan oleh Xiaoshan hari ini, kemungkinan tidak hanya segel nirvananya yang akan dicuri, tetapi dia juga pasti akan menggunakan darah segarnya untuk menyelesaikan warisan Sekte Zuyan. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah tidak lebih dari seorang bandit. Lindong telah melihat cukup banyak peristiwa semacam itu di dalam medan perang kuno ini selama 1 tahun ini. Saat ini Xiaoshan sudah terluka parah dan bukan merupakan ancaman. Namun Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang lagi. Sebaliknya perhatiannya diarahkan ke Little Flame di puncak gunung yang sedang mengalami kesengsaraan nirvana. Pada saat ini, kekuatan Yuan yang liar dan kejam yang mengelilingi tubuh Little Flame telah menjadi seperti substansi. Kekerasan liar menyebar dan tanah dalam jarak 1000 kaki langsung retak karena kekeringan. Semua pohon di sekitarnya berubah menjadi kuning layu sebelum berubah menjadi bubuk dan berserakan. Molin dan yang lainnya yang awalnya duduk di sekitar Little Flame untuk melindunginya, akhirnya terpaksa pindah karena mereka tidak mampu menahan panas liar dan kekerasan semacam ini. Mereka mengedarkan kekuatan Yuan mereka dan memblokir diri mereka dari erosi kekuatan Yuan panas khusus itu. Kesengsaraan nirvana keempat tidak bisa dianggap remeh. Namun itu jelas tidak memiliki ancaman fatal terhadap Little Flame. Tubuhnya begitu kuat sehingga bahkan tubuh emas dari tahap 4 Yuan Nirvana itu tidak dapat menandinginya. Oleh karena itu selama tidak ada kecelakaan yang terjadi selama kesengsaraan Nirvana, kemungkinan Little Flame akan memiliki lebih dari 70% peluang untuk berhasil bertahan melaluinya. Peluang keberhasilannya jelas merupakan tingkat yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar ahli. Apakah para ahli dari kekaisaran net besar juga telah diblokir? Mata Lindong berbalik ke arah ruang di atas puncak gunung. Yang bisa dia lihat hanyalah jaring yang dibentuk oleh rantai ungu hitam yang berkelap-kelip. Para ahli kekaisaran dari net besar juga sedikit terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Kekuatannya menakutkan seperti itu. Cukup banyak orang di langit malam di sekitarnya memandang orang-orang dari kerajaan net besar yang telah berusaha sekuat tenaga tetapi masih gagal mendekati puncak gunung itu. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat pemuda tampan yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di udara. Jejak keterkejutan mulai muncul di wajah mereka. Dengan mudah memblokir 3-4 ahli Yuan Nirvana dan lusinan ahli kuat lainnya sendiri, prestasi ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh para ahli puncak yang telah melangkah ke tahap 5 Yuan Nirvana. Namun pemuda yang sangat tampan ini benar-benar melakukannya. Mungkinkah orang ini juga melangkah ke tahap 5 Yuan Nirvana? Saat ini cukup banyak orang yang merasakan keringat dingin menetes di sekujur tubuh mereka ketika memikirkan hal ini. Mereka saling memandang dan ada kejutan yang tidak bisa mereka sembunyikan di dalam mata mereka. Panggung 5 Yuan Nirvana. Pasti ada orang yang saat ini berada di wilayah inti ini yang telah mencapai level ini. Orang-orang ini pada dasarnya adalah keberadaan seperti iblis yang dapat dengan nyaman memasuki peringkat emas Nirvana dan menarik perhatian sekte super. Namun apa yang disebut kerajaan peringkat rendah ini sebenarnya memiliki monster seperti itu juga. Kekaisaran yang besar. Mengapa begitu kuat? Cukup banyak orang yang terdiam. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana kerajaan peringkat rendah mampu menghasilkan begitu banyak makhluk tingkat monster sekaligus. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.